Oke, kita doa pembukaan dulu. Bisa minta Pak Edi untuk pimpin doa pembukaan, Pak Edi. Siap. Bapak surga, kami bersyukur bersama dengan Kompak GKI Pengharapan, kami boleh mengadakan pertemuan di bulan Juli ini. Bersyukur untuk pertemuan demi pertemuan yang boleh kami lakukan dan Tuhan memberkati. Begitu juga malam hari ini, kami menyerahkan untuk seluruh acara Kompak GKI Pengharapan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami dengan pertemuan seperti ini. Kami boleh bersenda-gurau, kami boleh belajar, kami boleh sharing, kami boleh menguatkan satu dengan lainnya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan secara khusus, berkati Pak Stephen dan juga untuk Christian yang akan memimpin acara di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Ya, seperti biasa kita relax saja ya. Jadi diskusinya, ngobrolnya santai aja gitu. Saya share ini dulu slide-nya. Ini adalah Kompak edisi 2021-007 ya. Di bulan Juli tahun 2001. Hari ini pemimpin diskusi Bro Stephen dan ice breaking-nya Bro Christian. Nah, kita mulai seperti biasa dengan ice breaking dulu. Jadi Christian, silahkan di take over. Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih kesempatannya malam hari ini. Pertama kali nih akhirnya bisa join juga. Karena lagi menikmati masa-masa honeymoon 3 bulan ini. Jadi mohon maaf belum join. Banyak kesibukan juga. Malam hari ini saya pengen bawain satu ice breaking. Ini simpel sih sebenarnya. Mungkin kita semua udah tahu, cuman mungkin ini bahasanya saya ganti. Karena orang GKM ini kan banyak yang dari Jawa nih. Jadi nama gamenya itu Manut. Nah, Sorry, di tempat saya kok suaranya nggak bisa keluar besar ya? Nggak tahu apa tempat saya aja ya? kenapa? Sorry? Suaranya nggak bisa kuat di tempat saya. Nah, di saya Cuma jelas tempat Pak Edi. Bapak kali Jelas ya? Oh, berarti tempat saya bermasalah. Lanjut aja berarti Christian. Oke. Baikkan. Mudah-mudahan tetap dengar ya Om, soalnya harus ikut Om. Gak apa-apa, bercanda. Oke, jadi di game ini namanya Manut. Nah, Manut ini kalau orang Jawa kan tahu kan istilahnya kita ikut ya biasanya ya. Jadi saya akan sebutin satu kata setelah kata Manut. Jadi misalnya ada kata kerja nih. Manut kasih jempol. Ayo semuanya harus langsung kasih jempol di layar. Semua. Nah, itu Om Listio, Om Edi udah mulai melakukan nih. Yang lain belum nih. Ya, Yonatan baru kelihatan. Oke, contoh lagi. Misalnya saya bilang, mana megang hidung? Nah, itu siapa aja boleh, terserah. Mau 2 tangan, 1 tangan, tangan kiri, tangan kanan, bebas. Boleh. Nah, tapi ada satu nih syaratnya. Kalau saya bilang, Manut, stop. Itu semua tangan harus posisinya diam, lurus. Nah, ini mungkin Om Edi, Kohadi, sama Nicholas agak kurang mundur nih kayaknya. Jadi saya nggak bisa lihat. Kohadi masih kelihatan, Om Hendra kelihatan. Nah, ini Om Stephen lagi tiduran kayaknya. nggak tiduran, kelihatannya aja tiduran. Oh, kelihatan tiduran. Oke, jadi gamenya gitu ya, simpel ya. Saya bilang mati. Ya, bukan tiduran. Terus dilakukan. Tapi Sandaran. Oh, sandaran. Kalau saya bilang Manut stop, itu artinya semuanya harus berhenti, tangannya lurus diam di tempat. Jelas ya, semuanya ya. Nah, Yonatan. Aduh, aku bawa paku tangan 2 pegang HP, Chris. Oh, ya Percaya dulu nggak, Chris? Dan punya Udah, kamu jalan aja. Kamu Kalau jalan aja. ngomongnya Saya nggak baru pakai cari manut, meja. kalau ngomongnya nggak pakai manut, diikutin juga nggak? Oh, kalau nggak pakai manut enggak. Makanya saya bilangnya kan harus manut baru ngikut. Nah, ini Om Jun baru bergabung. Tes dulu. Nih, tes dulu ya. Di trial dulu. on cam Mbak Jun. Oke, siap. Manut pegang hidung.
Udah salah, baru pertama lo itu. Pegang kuping. Hidungnya Pak Andi pindah. Loh, maksudnya hitung beneran atau sesuai dengan gerakannya? Saya bilang Manut pegang hidung sesuai dengan kata-katanya Om. Jadi Kata-kata ya, oke. anggap aja saya nggak ada. Jadi jangan. Ya. Oke, dimatiin aja. Soalnya. Ya, oke kita ulang. Coba lagi ya. Yuk, Manut tutup mulut. Nah, ya ini baru benar. Tapi telat semua. Telat semua jadinya. Coba lagi ya. Manut pegang telinga. Iya, sudah benar. Sip. Oke, stop. Kenapa pada tangannya turun? Kan stop doang, nggak pakai Manut. Oh, Oh. Siapa kodenya? Teman Om Manut. Teo. Manut baru turun ya? Oke. Ulang. Manut pegang pundak. Ya, oke. Dan. Telinga. Hah? Jewer telinganya. Jewer telinga. Jonathan, Telinga. Nggak dengar Jewer suaranya. telinga. Jewer telinga. Jewer Manutin telinga. Suaranya Nggak dengar. Nggak dengar Gak suaranya. denger, Chris. oh ya udah. Coba. Nggak manut ya, nggak dengar. Suaranya. Sekarang jelas suaranya? Ya lumayan. Kan ya, oke, yo. Ulang lagi ya. Manut tutup hidung. Manut pegang pundak. Manut pegang telinga. Pegang pundak. Jonathan lepas. Didengerin bener-bener. Yo, lagi. Manut tutup mata. Aduh. Aji gak kedengeran ya? Dengeran. Oh, tadi saya tutup mata. Boleh ya, nggak apa-apa. Mungkin tutup mata anggapannya merem ya. Oke. Saya lagi ya. Yo. Manut jewer telinga. Manut tutup mata. Manut pegang kuping. Manut pegang hidung. Pegang pundak. Ya. Yang pundak. Jadi keras sekali. Stop. Nah, kok berhenti semua kan? Aku nggak bilang mana. Oh, stop. Oh, iya. Aduh. Tebak nih. Oke. Udah cukup gamenya. Ya ini sih sebenarnya game ini tadi karena kita banyak yang sebenarnya kita suka nggak betul-betul dengerin apa yang diomongin. Jadi belum bilang Manut stop loh. Belum bilang Manut stop loh. Belum disuruh. Pak Indra masih. Terima kasih semuanya, Mas. Hari ini mantap banget. Nah, game ini cuma mengajarkan kita supaya kita lebih bisa nurut ya. Sebenarnya kadang-kadang kita tuh suka ngikutin insting kita, padahal belum disuruh. Ya kita harus lebih taat ya ke depannya. Itu aja mungkin ini pelajaran dari game ini. Saya serahkan kepada Om Steven mungkin untuk melanjutkan ke sesi diskusi. masih di saya, Chris. Hah? Ya, masih di saya dulu. sebentar. Moderator dulu. Ya. Kalau gitu. Ya, jadi tadi yang menang Pak Indra ya. Yang menang Om Hendra, nurut. Ya, paling konsisten dia. Chris aja yang bikin aturan lupa. Ya, terima kasih. Pak Indra, fokus. Oke, kita mau nginget-nginget apa yang dulu kita pernah main. Ya, waktu kita main terakhir ini Pak Edi belum ikut ya, karena ada di jalan gitu. Nah, kita mau main ini lagi. Ini saya kirim linknya di WA Group. Juga saya akan kirim di chat ya, di chat
di Zoom. Ada. Silakan masuk ke situ. Aturan mainnya sama seperti dulu. Teman-teman silahkan gabung ke salah satu tim. Ini kan ada, saya refresh dulu cara mainnya ya. Ada tim merah, ada tim biru. Ada 2 tim merah dan tim biru. Oh, nggak Akan ada tempat. ada 2 peran, yang satu kepala intel, yang satu personel lapangan. Silakan yang udah join, klik gabung sebagai personel lapangan atau gabung sebagai kepala intel di masing-masing tim. Ya, nanti kepala intel dia akan mendapat screen yang berbeda dari orang-orang personal di lapangan. Ya, orang personal di lapangan nggak akan melihat warna-warni di kartu-kartu yang ada di depan ini seperti yang dilihat oleh intel. Jadi yang intel tahu mana yang kartu musuh, mana yang kartu timnya sendiri gitu ya. Jadi nanti kepala intel akan kasih clue atau kasih instruksi, nggak boleh kasih kata-kata yang eksplisit gitu ya. Jadi dia akan ngasih kata kunci, misalnya kalau bilang ada tulisan Batman atau Iron Man gitu, dia bilang superhero gitu ya. Jadi silahkan nanti timnya nebak dari kata-kata ini yang sesuai dengan kategori yang ditulis atau clue yang ditulis oleh kepala intel itu ngeklik kartu yang ada di pilihan yang di depan. Kalau yang diklik di mana aja di kartu, ya itu dia akan ngasih kayak suggestion atau ngasih tahu bahwa menurut saya kok ini gitu ya, tapi belum dipilih. Nah, tapi kalau yang diklik yang gambar orang di kanan atas itu ada icon gitu ya, itu kalau diklik kartunya akan buka. Nah, kalau buka berarti itu udah ditebak gitu. Kalau sesuai, maka angka tugas ini kan ada angka 8 sama angka 9 ya. Di merah ini 8 karena dia jalan duluan, jalan belakangan. Kalau yang 9 ini yang jalan duluan, dia warnanya ini kartunya nanti angkanya akan berkurang setiap kali dia benar. Jadi kalau misalnya udah selesai ya angkanya jadi 0 gitu. Tim yang kalah itu akan ketinggalan. Nanti akan ada warna kartu yang warnanya hitam. Nah, kalau warna hitam itu yang bisa lihat sekali lagi kepala intelnya ya. Kalau misalnya tadi sebenarnya di superhero itu ada Wonder Woman warnanya hitam gitu. Tapi gara-gara dia ngasih clue-nya superhero, orang-orang yang klik Wonder Woman dan dia warnanya bukan merah atau biru tapi warnanya hitam, malah jadi kalah semua gitu langsung. Ya berarti si kepala intel tuh ngasih clue-nya jangan sampai bikin orang jadi milih kartu yang salah gitu. Oke ya, silakan kasih clue-nya maksimal 3 kata, nggak boleh lebih dari 3 kata. Oke, semua udah join. Saya lihat ada Gunmas, Yon, Jun, AJ, ini udah berlima di tim biru. Di tim merah udah ada 4 orang. Total kita ada berapa orang ya? Aku harus ini dulu, login dulu tadi. Ya, kamu kayaknya udah login. Kamu milih nih gabung sebagai personel lapangan yang tim merah tuh. Caranya? Klik yang kuning-kuning itu, ada tulisannya gabung sebagai personel lapangan. Diklik. Ngekliknya di mana? Di Ya tulisan gabung itu. masa bisa ya? Ya dicoba dulu. Kalau nggak bisa baru komplain. Sudah tak coba nggak bisa tadi. Kamu pakai handphone ya? Mesinnya iso sih. Iya. Mau gabung pakai yang biru juga boleh. Bisa ya pakai handphone bisa ya? Bisa. Bentar. Cocok. Nggak apa-apa, kita tunggu, santai aja. Diklik di mana? Biru. Ya, boleh yang biru gabung sebagai personel lapangan atau yang merah. Kamu terserah mau pilih tim yang mana. Hati-hati yang biru ada Pak Junnya tuh. Nanti kamu satu tim sama Pak Jun tuh. Om, ini yang bawah ini, Itu banyak kotak-kotak itu kan ada. Yang itu clue-nya. Mau satu tim sama Pak Jun atau satu tim sama Pak Anton. Nah, kata-kata yang di bawah ini clue, ini kepala lapangan tim biru udah nulis nih. Dia udah mulai. klik nggak bisa ya? Nggak ngapa-ngapain nggak gerak ya? Nggak ngapa-ngapain. Masa ya? Ya udah nonton dulu deh kalau gitu kita coba dulu. Kita coba dulu kamu lihat. Nonton Tapi dulu kamu aja ya. layar ini kan? Lihat ya. Oke, Lihat. Justru silakan tadi main udah aku dulu. coba klik nggak bisa. Ya, tim biru silakan main dulu. Yang main tuh personal lapangannya.
Yang main personal lapangannya, Pak. Ini kan Terus ngeklik kotak-kotak kepala itu. Intel udah ngasih clue kan, murid, meja, rambut, Snow White. Oh. Ini mestinya 3 kata aja sih. Ini Terus ada 4 urut kata. atau enggak itu? Kan ada Gunmas, Yon, Jun, Aji itu urut atau enggak? Bebas. Bebas. Siapa aja Oh. boleh ngeklik. Nah, atau misalnya Gunmat milih kursi gitu kan. Ada yang Oh, milih jenius. Nah, kalau udah yakin kartunya boleh dibuka aja gitu. Kalau nanti salah, ganti pindah ke yang merah gitu. Kalau ada Maksudnya kartu yang buka salah apa ya? dibuka. Itu di Diklik kanan atas. lagi. Di kanan atas ada icon. Itu Boleh. kalau diklik kartunya terbuka. Tapi nunggu ya. Kalau udah yakin dulu baru dibuka. Nanti kan yang udah pernah main nanti pasti ada yang buka, Pak. Oke. Pak Edi untuk sementara milih aja yang kira-kira sesuai sama kategorinya ini yang mana aja gitu. Saya sengaja nggak join, jadi warnanya ini netral yang di depan. Tapi kalau yang di Intel sama yang di Gunung Mas itu, di tempatnya Handi sama di tempatnya Chris warnanya beda itu. oh, oke. Kita kasih clue buat yang tulisannya saya ya, Om. Ya, ini masih gilirannya Handi, Chris. Kamu tunggu dulu. Kamu nonton dulu. Ya, Kamu bisa lihat mereka milihnya benar atau salah. Ayo, ada yang berani buka? Tim biru. Itulah. Guys, gimana sih? Diklik Oh, di, HP. di sebelah kanan atas itu. Kalau mau buka. Sesuai nama itu. Enggak sesuai nama. Di mana aja boleh. Itu kan nama cuman kayak suggestion aja. Belum tahu ya. Nah, tuh misalnya tadi ada yang buka kapas kan. Nah, rupanya kapas itu kartunya tim merah. Jadi gilirannya habis dan sekarang gantian tim merah yang main. Jadi yang biru kehilangan kesempatan tadi. Belum ada yang ketebak. Tapi kalau di log game kita lihat nih. Tadi HC, kepala Intelnya ya, dia ngasih petunjuk murid, meja, rambut, Snow White. Ya kan? Dia bilang ada 4 kartu. Nah, tapi ada AJ, dia buka kapas. Nah, ternyata salah nih, kapas itu punyanya tim merah. Berarti tim merah malah berkurang 1 tugasnya. Tinggal 7 lagi. Sekarang Chris, kamu kasih kata kunci. Maksimal 3, Chris. oh, 3. 3 kata. Ini ada don't worry, I set the clue out loud sama okay, let me feel the clue. Oh ya, oke. Ya. Oke. Silakan tim merah, ditebak. Nah, tim biru bisa lihat di log game. Tadi kan ada usulan murid, meja, rambut, Snow White. Itu usulan itu pasti masih berlaku karena kartunya kan nggak berubah tuh. Jadi yang mana yang masih sesuai sama yang tadi, kalau yakin boleh langsung dibuka. Aku nanggap sekarang. Bingung. Nah, itu tugasnya kan berkurang tuh tim merah tuh. Kalau dia langsung buka, yakin. Nah, ini kan udah ngasih 3, maksudnya Chris tadi ngasih tahu ada berapa kartu. Nah, itu ada 1 kartu yang salah tuh, diklik kartu biru kan, langsung gilirannya berubah. Ya, terakhir tadi Nes buka guru, Nes itu evangelis ya. Buka guru, nah itu karena salah kartunya biru, ya gilirannya gantian sekarang Handi lagi, ngasih clue. Clue-nya sama? Clue-nya akan beda lagi, bisa Oh. ngelanjutin yang tadi, mestinya kasih yang baru lagi, rugi kan dia nulis yang sama. Yang sama masih berlaku, tapi dia bisa nambah clue yang lain. Kartunya siapa, Om? Handi sekarang yang akan ngasih clue. Oh, tapi kalau kartunya coklat itu kartunya siapa, Om? Kartu yang coklat itu netral, bukan kartu merah, bukan kartu yang biru. Oh, jadi boleh. Itu boleh buat siapa aja ya? Ya, tapi kan salah pilih, itu akan kehilangan gantian juga, tapi nggak membantu tim lawan. Oke. Oke, silakan Handi, clue-nya. Supaya kamu nggak honeymoon terus mikir dikit gitu. Honeymoon juga mikir.
Ya, Chris, angka 3 itu menunjukkan dia bilang ada 3 kartu yang sesuai sama clue-nya ini gitu. Jadi maksudnya tadi kamu kasih kartunya ada berapa gitu. Bisa aja clue-nya 2 tapi kartunya ada 4 gitu, Chris. Oke, siap Om. Nggak apa-apa, ini kan latihan dulu. Nanti kita main sekali lagi untuk menguji itu ya. Kalau bisa timnya sama biar seru. Kalau bisa Steven join tuh. Nggak bisa ya diklik ya. Bukanya saya nggak tahu ya, Pak. Bukannya di kanan atas Pak Edi yang diklik. Di kanan atas itu tempat saya tulisannya namanya itu. Kan ya gambar emoji itu loh, Pak. Emoji itu. Oh, emojinya. Ya, Emoji. gambar Terus emoji. ada pilihannya. Oh, nggak bisa. Kalau diklik dia akan buka Pak Edi. Nah, itu berarti benar tuh yang buka barusan plafon. Oke. Ayo, siapa yang mau buka lagi? Texas tuh dibuka tuh. Jangan sampai salah. Tuh, Texas mau dibuka. Tim Saya nggak biru. tahu bukanya. Tim biru yang bisa buka Texas dibuka Texasnya. Coba timpa sekalian. Yang buka Ayo ini. penyakit dibuka. Nah. Genting akta. Genting ya, genting bagus ya. Oh, penyakit apa genting ya? Genting apa? Penyakit. Genteng Boleh ini. dua-duanya juga. Kalau yakin dua-duanya boleh dibuka dua-duanya. Walaupun milihnya 3, kita bisa buka lebih 1 daripada angka yang ditentukan itu. Nah, itu kartu genting itu berarti warnanya abu-abu, itu bukan kartunya biru, bukan kartunya merah ya. Jadi Selesai, berarti. yang biru selesai nebaknya, tapi nggak membantu yang merah gitu. Sekarang yang merah yang kasih clue. Ya, Ya, mainnya oke. gitu kira-kira. Ini memang harus nyoba dulu baru mudah. Bisa. Aturannya Iya. banyak soalnya. Ya, itu 3 clue. Waktu, DPR, baterai. Yang musuhnya sebenarnya boleh gangguin ya. Iya, perantau itu perantau. Nah, yang musuhnya boleh gangguin. Kadang-kadang orang jadi salah pilih. Karena nggak kenalin suara temennya gitu. Yang dikenalin suaranya iblis. Chris, perantau tuh Chris. Yang ganggu Pak Steven aja. Oh, iya. Bagian mau ganggu. Aduh. Kalau Chris nggak bisa buka, Mas Haji, dia percuma. Oh gitu. Oh iya digangguin. dia. Yang Dia buka itu kepalanya. Niko, Mas Anton, nah Oh iya. Pak Listio Marabunta ki mungkin Pak Hendra. Lang itu, lang. Elang apa hubungannya sama waktu, DPR sama baterai, yang gangguin tapi mesti. Nah, itu salah tuh. Siapa tuh? ASP buka rapat. Nah, itu kartunya Gantian. biru. Ya, Gantian sekarang itu. tim biru. Kirain bilang DPR itu rapat. Oh. Harusnya bener itu rapat. Sepemikiran Pak Anton. Jangan susah-susah, Handi. Ini kita kalau melihat log game-nya kelihatan yang risk taker tuh ada Nes itu suka bukain kartu, ASP suka bukain kartu gitu ya. Ada juga yang pengen buka tapi nggak bisa ternyata. Iya, belum tahu nih. Itu ada nama terus ada apa namanya? Kanan atas ada icon itu kan. Ya, yang icon itu mestinya kalau diklik buka itu. Diklik dia keluar daftarnya, become spectator, terus switch to red team. Ya, Aneh nggak ya? bisa. Ya makanya itu Gimana lagi belajar. gambar ininya aja nggak bisa Pedi, yang di tulisan-tulisan itu Pak. Ya, Gambar. tulisannya. Kan Teksnya. terus ada gambar tangan begininya itu Pak, itu buat buka. Nah, gambar tangannya itu loh Pak. Oh, oke. Saya coba. Terima kasih. Demam, bangku, sama sen. Gereja kayaknya itu. Ya, bangku tuh bangku gereja kelihatannya. Bangku sen.
Kecoa itu juga bikin demam itu. Baru saya mau ngomong, Pak Teo. Sepatu ya demam ya. Iya. Kalau di Ganggu diri, grogoti, boleh diganggu diri. kalau di grogoti itu bikin demam itu. Cocok itu. Itu nggak bisa pas apa? Pak Teo nggak bisa pas gitu. Angel. Nggak bisa dong masuk pas. Bisa Oh, kalau gitu. mau Chris, dia mau nyelesain milihnya ganti ke tim biru, tapi ya rugi dong. Oh gitu. Ini sama-sama tinggal 2 kan? Oke. Sepatu Jangan demam. Jangan salah aja, jangan malah bantuin tim merah. Kalau jadi perantau tuh biasanya suka demam. Wah, susah juga ya. Nggak ada lagi. Akhirnya. Gereja itu netral tapi nggak bantu. Ayo tim merah. Gak apa-apa, merah main kalau salah kita jadi 1 menang. Betul. Kok ada partai itu nadep? Ayo. Ya, 1 lagi. Satu lagi. Ayo. Nasdem kan gambarnya elang. Nasdem tuh sisir. Oh sisir. Udah selesai. 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 Pak Indra pinter. Tim biru tadi kan saya ingetin ya. HC tadi di awal memberi petunjuk murid, meja, rambut, Snow White kan. Ini kan belum ketebak kan. Kan pasti kurcaci di Snow White kan pasti deket ya. Jadi ini masih bisa ditebak walaupun clue yang terakhir tadi kan clue-nya kan demam, bangku sama sen ya. Tapi kan yang Snow White ini masih belum ditebak. Mestinya tahu kalau kurcaci itu pasti punya biru gitu. Itu boleh dibuka juga. Oh, itu berlaku terus ya, Pak? Berlaku terus. Bukan diubah-ubah ya? Enggak berubah. Oh, oke. Kan kartunya dia cuma sekali dibuka gitu. Oke, makin paham. Takutnya nanti waktunya Pak Steven habis, kita buat nyoba-nyoba, sayang. Iya. Ya, kita diskusi dulu. Silakan Pak Steven. Udah bisa, waktunya saya perpendek supaya bisa main lagi, nggak apa-apa kok. Jangan. Aduh. Oke, saya nggak tahu biasanya gimana cara mulainya karena saya juga ikut baru pertama kali karena dipaksa ikut, jadi ya langsung masuk ke topik aja ya. Kebetulan ini tema kita di minggu atau di bulan ini mengenai keluarga. Jadi saya merasa ada satu topik yang ingin ada satu topik yang saya ingin lontarkan dan mungkin didiskusikan di sini. Sebelumnya dari peserta yang ikut hari ini yang paling senior siapa ya? Kira-kira. Marabunta. Marabunta itu siapa, Pak? Pak Hendra. Pak Hendra, yakin ya? Cuman karena menang rambut putih aja. Sama Pak Anton. Oh, Pak Anton kasihan dong, dianggap senior banget. Nggak apa-apa, senior is always good. Terus yang paling junior siapa ya? Yang baru honeymoon tadi ya, terus-terusan ya? Christian. Itu masih ada Nicholas loh. Belum tentu loh, itu bisa aja cuman karena beda status aja. Oke, balik lagi ya. Tadi ini bulan keluarga. Saya pengen ambil dari ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7, saya bacakan aja karena singkat. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, tentunya di atas ada yang mendasarin, nanti bisa kita baca sendiri di waktu yang lain. Cuman intinya yang cukup menggelitik buat saya itu adalah karena ini kompak kan isinya para pria-pria. Ya, memang tadi Pak Nicholas belum merit lah ya.
Yang lain setahu saya, seingat saya sudah menikah, udah membentuk keluarga, udah punya anak. Baik itu anaknya yang mungkin nggak tahu dari grup kita yang masuk ini yang paling punya anak masih paling kecil-kecil mungkin Pak Haji kali ya, yang paling muda. Tapi Niko sah tadi udah khotbah tentang keluarga dia. Jadi sah. Pak Andre. Pak Christian nanya Pak paling Andre ya. Christian, ya Christian. Proses Pak. Pak Christian ini masih itu apa masih dijagain ketat, jadi belum bisa diajak ngomong anaknya ya, masih cuman diawasin aja itu perkembangannya. Ya, tapi intinya saya punya pergumulan tuh seperti ini, berhubungan juga dengan tadi khotbah Pak Nicholas, ada charge yang dikeluarkan itu membicarakan tentang anak milenial. Ya istilahnya macam-macam sih, anak milenial ada yang saya mungkin salah ya, nggak tahu milenial apakah itu identik dengan generasi Z atau apapun istilahnya. Kan kita ada baby boomer, itu mungkin saya termasuk di golongan situ, mungkin Pak Hendra juga, atau malah bukan enggak, tapi istilah apapun itu enggak terlalu penting buat saya. Tapi saya punya rasa rada menggelitik tuh, apa sih peran kita sebagai bapak, calon bapak juga ada di sini, itu dalam membentuk rumah tangga kita dan membesarkan anak-anak kita. Karena permasalahan yang kita hadapi itu saya rasa tuh sangat real, sangat konkret, dan yang saya lihat itu kita sebagai orang tua tuh nggak ada buku panduannya yang benar gitu loh ya. Maksudnya very simple, ini buku panduan untuk jadi orang tua yang baik. Ya, ada Alkitab, kita bisa lihat dari ayat-ayatnya, pengajarannya, tapi kalaupun ngomong tambahan buku-buku ini tuh saya rasa teorinya macam-macam. Kita bisa menganut paham atau pengajaran untuk membesarkan anak itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang saya ingin bicarakan di sini itu kita ini dari lintas generasi. Kalau saya nggak tahu, kalau saya ngelihat sih zaman-zamannya kita mungkin lebih identik dulu kalau waktu kita kecil growing up itu lebih identik kita tuh kenyang dengan hukuman fisik mungkin. Bukan berarti ini jelek ya, hukuman fisik tentu saya rasa sih masih ada dalam batas wajar. Saya harap sih, siapa tahu soalnya ada salah satu dari kita yang kena di abuse, saya juga nggak tahu. Membicarakan ini juga bukan bertujuan untuk membuka luka lama, kalaupun ada, tapi saya harap kita semua ini mempunyai pemikiran ke depan itu adalah gimana kita bisa menjadi terang, menjadi apa, ayah, bapak, kepala keluarga yang bisa membawa keluarga kita itu dengan arah yang benar dan tepat. Kembali lagi, nilai-nilainya pasti masing-masing beda. Seberapa jenis cara dan kita dibesarkan itu pasti berpengaruh secara psikologis. Tadi saya sempat sebut, bisa ada yang bisa membuat jadi traumatis, ada yang bisa membuat kita membesarkan anak mungkin niru cara orang tua kita, ada yang kita tirunya hanya sebagian kecil, kalau kita ngelihat itu ada yang kurang bagus, mungkin kita bisa tambahkan dari beberapa kenalan, tokoh, sahabat baik di sekeliling kita, dan juga mau itu dari hamba Tuhan, dari kolega, dari Alkitab, ajaran firman Tuhan, maupun juga buku-buku yang menurut kita bagus. Nah, salah satu topik yang saya mau lihat itu di sini tadi berhubungan dengan generasi milenial atau anak-anak itu adalah seberapa jauh kita sebagai orang tua, kita masing-masing ini ya, untuk refleksi, membentuk anak kita menjadi seperti mereka sekarang ini. Membentuknya itu berarti dalam arti bagaimana mereka itu punya kedisiplinan, bagaimana mereka itu punya rasa hormat, atau gimana cara bertingkah laku terhadap orang yang lebih tua, bagaimana cara mereka memanage waktunya, bagaimana cara mereka menggarap keuangan, banyak hal. Nah, saya melihatnya itu kan pasti melihatnya kalau berkaca ke diri saya sendiri dulu selalu. Mengingat dulu waktu SD, SMP, kemudian SMA, sempat kuliah, gimana caranya saya atau kita masing-masing itu dulu kok sampai kita ke titik seperti ini tuh bagaimana, terus
seberapa jauh concern kita terhadap anak-anak kita, dan yang khususnya yang anaknya masih kecil atau yang ini masih belum lahir misalnya. Buat Christian juga mungkin ini nanti menjadi bagian topik di mana saya kira-kira tuh mau ngambil kiblat yang seperti apa. Ya, di firman Tuhan yang tadi saya baca satu ayat itu sangat umum sekali, tapi itu membicarakan semua bahwa kita harus mengajarkan pada anak kita lah ajaran yang seperti apa itu. Nah, hal konkret salah satu yang saya kadang-kadang sering bertanya itu tadi adalah gimana anak-anak kita tuh sekarang menjalani jalan hidup mereka. Kalau saya bandingin, kalau anak zaman dulu tuh seingat saya sih, waktu kita masih SD, mungkin seingat saya sih jam 8 malam aja udah tidur. Nah, anak sekarang ini kali sampai jam 12, jam 1, jam 2, ya bisa aja masih melek, ada yang bisa masih main game. Terus salah satu baru ngomong soal jam tidur. Kemudian kedewasaan, mungkin bagaimana cara mereka nggarap uang, cara mereka bisa independen. Seberapa jauh sih kita sebagai orang tua itu membentuk mereka, itu tadi yang sempat saya sebut. Jadi gimana ya kita bisa belajar untuk kalau nggak tahu saya apakah di sini nih kita bisa terbuka untuk bicara, karena saya nggak bertujuan sekali lagi untuk masing-masing nanti kalau cerita itu kan jangan dianggapnya adalah cerita mengenai diri sendiri juga, karena kadang-kadang bisa hal itu terlalu pribadi. Tapi salah satu contoh yang saya lihat tuh, kalau saya lihat ada keluarga yang punya anak umur sudah 30-an tahun aja juga melihatnya tuh masih kurang independen, masih nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin dalam mengambil keputusan, dalam gimana. Kan anak-anak kalau sudah umur segitu kan berarti kan udah selesai kuliah idealnya, biasanya udah mulai bekerja. Kadang-kadang mungkin bekerja juga belum tentu di kota yang bareng sama orang tuanya. Mungkin mereka tinggal di kos atau di kota lain. Gimana tuh mereka bisa terbekali bahwa mereka tuh ngerti gimana untuk ngatur hidupnya, makannya benar, jamnya benar. Balik lagi ke tadi soal waktu itu, kebanyakan anak-anak sekarang tuh, wah tuh jamnya udah kayak jungkir balik deh. Apalagi kalau sudah ngomongin profesi. Profesi yang saya lihat tuh biasanya arsitek itu, kalau saya dengar cerita itu selalu nggak ada jamnya yang benar nih. Saya nggak tahu Pak Edi, anaknya salah satu juga arsitek. Saya punya teman anaknya arsitek juga. Saya punya kakak ipar juga anaknya arsitek. Itu kok kayaknya jamnya nggak ada yang benar. Bisa sampai jam berapa nggak tidur. Ya saya bingungnya, apa masa nggak bisa di-manage sih gitu. Ya, ini hanya apa ya, kayak unek-unek keluar contoh sesuatu yang saya lihat sebagai suatu topik yang seberapa jauh sih kita bisa membekali anak-anak kita, sejauh mana kita bisa ngajarin mereka. Nah, mungkin masing-masing dari bapak-bapak ini punya pengalaman-pengalaman yang ya bisa di-sharingkan kalau merasa bisa memberikan sharing ya, baik itu hal positif, nggak harus dari diri sendiri, mungkin dari orang lain, atau ada masalah yang memang sempat kita lihat dan kita bisa ikut membantu mewarnai mengenai hal yang baik. Tapi intinya gimana supaya anak-anak kita itu nanti kita bisa bekalin dengan apalagi kondisi dunia yang makin nggak menentu ini gitu. Jadi itu nggak jadi suatu kekhawatiran khusus, tapi kita bisa berbagi, kita bisa belajar bersama di sini. Nggak tahu itu yang jadi bagian yang saya pikirkan untuk malam hari ini. Saya rasa saya open ini ke teman-teman nih, saya nggak tahu, makanya tadi saya nanya dari yang paling senior sampai yang paling junior, bukan berarti salah satu mempunyai pengalaman yang pasti lebih bagus, hebat, dan pasti lebih berbobot, karena kita semua dalam proses yang belajar dan setiap karakter kita beda, setiap karakter anak kita beda. Kita nggak pernah bisa menyamakan anak 1, 2, 3 yang punya anak lebih dari 1, itu kok jurusnya ya begini, enggak. Karena itu masing-masing sangat unik. Ya, sekian introduction dari saya, Pak Theo, Pak Edi, Pak Anton, Pak Indra, dan teman-teman yang lain. Ada lumayan nih, tadi saya lihat ada 12-an orang atau 13 ya. Ya, boleh nggak ya saya berbagi nih?
Ya, boleh Pak, Atau karena memang izin. tujuannya ini kita untuk sharing, untuk saling belajar, atau nanti ada diskusi kayak gitu-gitu Pak. Baik. Kalau saya memang tipikalnya itu sebagai orang tua, memang dari dulu saya itu dididik itu keras sekali saya sama orang tua. Kalau dibilang dipukul, benar-benar dipukul gitu ya. Sampai mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin menyakitkan hati saya gitu kan. Sampai semenjak saya mungkin selesai sekolah SMA, saya langsung keluar rumah gitu. Ya sampai orang tua dibilang anak durhaka segala macam gitu ya. Dan itu pun sempat waktu kami punya anak pertama, Senja itu seperti memang saya didiknya seperti karakter orang tua saya itu seperti saya gitu ya. Memang kalau dilihat trauma, dia mungkin trauma gitu ya. Tapi makin kemari saya berusaha untuk coba ya belajar dari komunitas GKMI Pengharap. Saya terbangun, termotivasi, belajar dari beberapa orang, mendengarkan. Memang tidak mudah mengajarkan anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Seperti saya kan anak saya 3. Senja orangnya diam. Tapi kalau udah marah, ya sudah dia diam aja sama saya gitu kan. Sepertinya kayaknya benci banget gitu kan. Tapi anak ini memang diam itu tidak benci, tapi dia malah sepertinya malah mengajarkan saya gitu ya. Malah sebaliknya gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini memang agak keras. Ini keras sekali karakter ini. Memang apa yang disampaikan Pak Stephen tentang anak kadang karakternya kadang sampai tengah malam, makanya kadang kesel gitu kan, sampai wifi saya putus. Itu kalau yang kedua itu sampai tengah malam, itu susahnya luar biasa gitu kan. Kita keras salah, nggak keras salah. Memang jadi orang tua itu susah, sulit gitu loh. Kenapa? Kita kalau nggak keras sama anak pun, nanti anak mau jadi apa gitu kan. Nah, dari ke situ kalau yang kecil masih bisa lah gitu. Tapi memang buat saya jadi orang tua seperti kepala, seperti kita sebagai suami, kepala rumah tangga itu memang agak berat gitu loh ya. Tapi ya saya bersyukur memang makin kemari, makin Tuhan pakai saya untuk coba melayani, belajar gitu ya. Mulai sadar diri sih sebetulnya. Malah terkadang saya sendiri kepada anak-anak, saya tidak seperti Senja waktu dia selesai sekolah, saya sebetulnya nggak suka dia di sipil gitu. Karena saya nggak mau, saya trauma di sipil gitu. Dengan sekarang pekerjaan saya sebetulnya saya trauma, tapi harus saya jalanin karena kebutuhan kan begitu. Makin kemari sampai dia marah lah segala macam gitu. Sampai terakhir pun dia punya teman pun sebetulnya saya nggak cocok gitu. Sangat nggak cocok karena saya pikir saya pengen punya anak itu bukan masalah why tanda kutip dia harus sejajar dengan dia atau bagaimana gitu. Saya bilang sama dia begini, kita adalah keluarga yang sederhana, keluarga yang apa adanya gitu. Saya nggak pernah, walaupun pendidikan kamu lebih tinggi dari teman kamu, tapi satu sisi saya berharap bahwa dia sungguh-sungguh setia melayani Tuhan gitu. Saya nggak mau anak saya itu hidupnya apa ya, seperti gelombang gitu, gelombang ambingkan gitu ya. Saya nggak mau gitu. Tapi satu sisi ya memang saya belajar itu, dan saya kalau marah sekarang saya diam, dan dia sudah tahu kalau saya memang 1 minggu sekali saya datang gitu ke rumah tengok anak-anak. Kalau udah saya datang mereka udah kayak seperti, ada killer gitu kan. Pasti dia marah-marah gitu. Padahal sih satu sisi saya enggak, karena kerinduan itu kemana gitu ya. Melihat anak itu berkembangnya sampai di mana. Ya puji Tuhan sih sampai sekarang, sampai Senja pun memilih calonnya itu, saya itu nggak pernah, kamu harus begini, kamu begini, enggak gitu. Saya berikan mereka kebebasan tapi yang terarah. Kebebasan dalam arti kita harus memantau gitu aja sih. Cuman memang terima kasih loh Pak Stephen, sharingnya luar biasa. Itu tergelitik di hati saya sebetulnya, saya pengen ngomong dari tadi. Karena apa? Itu menyentuh banget ke saya gitu. Karena saya itu emang orangnya keras Pak Stephen, Bapak-bapak semua. Saya orangnya jiwanya keras. Saya kalau ibarat orang udah patah arang, saya patah arang gitu modelnya. Jiwa saya seperti itu. Makanya yang sedang saya doakan karakter saya ini gitu loh, yang keras ini gitu. Saya kalau udah nggak suka sama orang udah males gitu.
Itu aja sih. Terima kasih loh Pak Steven. Itu aja sih Pak. Sama Pak Haji. Yang lain, silakan. Mungkin sedikit berbagi aja sih Om. Saya lebih banyak mungkin ya, Om di sini semua udah kenal saya, udah tahu bagaimana dulu Mama memperlakukan saya, Papa memperlakukan saya. Satu hal yang mungkin bisa kita pelajari itu gini, apa yang orang tua kita lakukan ke kita itu sebagai suatu sarana untuk perbaikan kita nanti mendidik anak-anak kita sih. Kalau menurut saya gitu. Karena saya sadar, saya termasuk anak yang mungkin tadi salah satu yang Steven ceritakan, umur 30, tapi kok kayaknya belum mandiri. Jadi memang kemarin waktu saya menikah itu adalah satu... Waduh, bukan bermaksud menyindir kamu. Enggak, bener Om, bukan. Salah satu yang seperti Om Steven ceritakan, maksudnya... Ya tahu, Chris. Ya. Menikah itu adalah... Tenang aja, di sini kita open. Ya. Salah satu, saya menikah itu adalah salah satu bentuk saya mau menyatakan aku nih dewasa. Walaupun memang ya bisa dibilang sedikit terlambat, sampai Mami nggak bisa lihat sih, tapi ya aku percaya semua Tuhan udah rencanain sih. Jadi memang ini semua tuh kayak satu apa ya, kadang-kadang kita memutuskan sesuatu itu adalah satu bentuk kita menuju kedewasaan. Jadi kita harus berani memutuskan. Karena waktu menikah ini juga semuanya sebenarnya kami berusaha, benar-benar saya sama Angel berdua berusaha untuk sebisa mungkin nggak minta sama orang tua. Dan puji Tuhan kami berhasil. Ya memang kemarin akhirnya kami putuskan menikah walaupun kami hanya di gereja, tapi itu satu langkah berat, apa ya? Berat sih sebenarnya awalnya saya mikir. Tapi ternyata ya itu bentuk perencanaan Tuhan untuk mendewasakan sih. Jadi selain yang tadi memang saya udah bisa dibilang agak sedikit terlambat dewasanya, tapi ya itu suatu pelajaran yang buat saya nanti mungkin buat mendidik anak-anak sih. Dalam arti saya sendiri dari kecil, dari sekarang nih selalu kalau malam saya elus-elus perutnya Angel, saya bilang, nah nanti kalau gede jangan kayak Papia dulu ya, jangan manja, jangan jadi cengeng, jangan jadi apa. Ya banyak harapan lah maksudnya untuk anak-anak. Jadi untuk anak nanti apalagi saya sih berharapnya kalau bisa jangan cuma satu sih. Pengen punya beberapa kayak Om Haji juga biar bisa ngerasain beda-bedanya. Jadi ya mungkin kita bisa ambil cerminan masa lalu waktu kita dididik sama orang tua kita untuk memperbaiki apa yang mau kita ajarkan ke anak kita. Mungkin dulu kita bisa belajar, oh mungkin aku dulu terlalu dimanja, aku nggak mau, anak ini nggak boleh, nanti nggak boleh dimanja. Nah, menurut aku sih Om Haji juga dengan mendidik dengan cara itu nggak salah ya Om Haji. Karena memang setiap orang tua punya didikan yang berbeda untuk anak yang tipenya juga berbeda. Yang satu mungkin yang keras kitanya harus yang agak sedikit halus, tapi kita harus tegas. Untuk anak yang terlalu halus kita juga mungkin harus belajar tegas, tapi caranya halus. Gitu. Jadi ya mungkin buat yang masih mendidik anaknya, saya malah concernnya sekarang lagi bingung, ntar kalau anak masuk sekolah caranya gimana ya? Ini belum masuk sampai sekolah aja udah bingung. Ntar sekolahnya online lah, mudah-mudahan ntar 5 tahun ke depan udah nggak ada online lagi. Ya itu sih palingan pelajaran hidup kita yang buat kita jadiin pelajaran buat kita untuk nanti didik anak kita, itu yang mungkin dari saya ya. Itu aja sih Om, mungkin saya kembalikan lagi Om. Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih, Christian. Ini nyambung dari Christian, sama-sama geng 30 tapi rasanya belum independen gitu ya. Ya benar, tapi saya merasa selama almarhum Papa masih hidup ya, saya merasa kalau saya hidup masih diayomi lah, masih dianggap ya benar-benar inilah. Saya nggak merasa sebagai orang yang independen gitu. Baru sekarang aja sih ketika Papa pergi, baru yang ngerasa bahwa udah harus sendiri nih, udah nggak bisa lagi dulu apa-apa ke orang tua gitu. Tapi topiknya tadi kan ini ya, membesarkan anak gitu. Kalau tadi dari Om Haji kan anak-anaknya yang udah dewasa, remaja. Kalau saya mungkin mewakili dari anak-anak yang paling kecil nih, kebetulan saya kan baru mau 6 tahun gitu. Kalau saya
melihat ke belakang gitu ya, gimana selama 6 tahun ini Cecil sama saya sama istri bertumbuh. Hal yang saya lihat itu yang paling menjadi teladan yang paling kuat, yang paling nyata itu biasanya adalah hal-hal yang justru yang bukan kita omongin gitu, tapi apa yang kita lakukan gitu loh. Entah itu halnya baik atau buruk gitu. Kalau saya jujur temperamen saya juga agak pendek gitu. Kalau misalnya Cecil bandel atau apa biasanya saya ngebentak gitu. Nah, itu cepet banget itu ketiru gitu loh. Sedangkan kalau misalnya saya lagi baik-baik, lagi ajak dia main, lagi halus gitu, ketiru juga tapi lebih lama gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya ya, dan ini saya juga merefleksikan ke bagaimana saya berinteraksi dengan orang tua ya, sebagai orang tua dan sebagai anak saya lihat yang lebih banyak ditiru itu justru bukan apa yang diajarkan secara verbal tapi apa yang kita lakukan gitu. Makanya dari situ saya belajar ya di rumah itu ya for better or worse ya kita juga harus jaim lah, harus maksudnya jaga attitude kita kepada semua orang, nggak bisa terlalu kalau marah ya marah, kalau misalnya happy banget ya happy banget gitu. Menurut saya itu justru yang ekstrim kecenderungan ekstrim seperti itu yang akan lebih cepat ditiru oleh anak-anak gitu. Kalau misalnya saya pengen si Cecil nanti dewasa gitu nggak temperamen ya sayanya sendiri juga harus seperti itu gitu agar dia bisa meniru, walaupun ya itu menurut saya jalan yang jauh lebih susah ditempuh daripada kita ngajarin aja gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua ngajarin kamu harus begini, kamu harus begitu, itu kan kelihatannya gampang. Kalau misalnya anak bandel terus diomelin itu kan rasanya lebih mudah gitu daripada kita yang sebagai orang tua menjadi teladan baik kita dalam tindakan ataupun dalam omongan gitu sih. Dan satu lagi tadi Om Stephen kan mention buku ya. Begitu Om Stephen mention buku tuh saya jadi keinget ini ya, buku yang udah lama saya nggak baca gitu. The Seven Habits dari Stephen Covey. Kan ada Seven Habits untuk highly functional adult gitu ya. Seven Habits tuh maksudnya apa? Untuk jadi Seven Habits orang yang sukses, Seven Habits untuk keluarga, lalu ada The Eight Habits itu juga walaupun saya sendiri jujur udah lupa poin-poin dari Seven Habits itu, cuma ketika saya baca itu secara tidak sadar saya ketika berinteraksi dan ketika lagi benar gitu ya, maksudnya temperamennya lagi lagi kesal tapi nggak marah gitu. Contoh-contoh yang ada dari Seven Habits itu ya saya praktekkan gitu. Menurut saya buku itu sudah menerjemahkan firman Tuhan secara baik dalam bahasa sehari-hari untuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terutama keluarga gitu sih. Ya segitu aja sharing dari saya balikin lagi ke Om Stephen. Yeah, thank you. Ada yang lain lagi yang mau sharing? Jadi memang ceritanya bisa mengenai diri kita, bisa mengenai anak kita, bisa mengenai orang tua kita. Jadi ini bisa kita membicarakan contoh-contoh lintas 3 generasi sebetulnya ya. Karena ini hal yang kita jalanin dari hari ke hari sebagai seorang ayah. Ya, mau ikutan ngomong. Agak susah karena orang tua saya walaupun mukanya nggak kelihatan tapi ada di sini gitu. Iya, tadi saya lihat tuh. Mendengarkan ya. Ya, tapi memang yang tadi Christian ngomong ya benar ya. Apa yang kita terima dari orang tua kita itu kalau ada yang baik ya kita teruskan ya anak kita. Saya juga kan ngalamin pernah ya disabet sama papi mami itu ya ngerasain gitu. Dan kalau kita ngelihat ya ilmu psikologi sekarang kan memang ternyata pakai alat ya, pakai tongkat, pakai dulu pernah disabet pakai meteran kayu juga gitu ya. Itu ya lebih baik secara psikis ke anak daripada kalau dipukul langsung pakai tangannya gitu. Dan berarti mereka dulu pun menjalankan itu udah benar gitu. Dan kalau menurut saya kalau misalnya pesannya itu konsisten, maksudnya kita bisa memahami hal itu terjadi bukan karena mereka memang senang mukulin anaknya gitu, tapi karena alasannya kita tahu memang ada kesalahan yang kita buat
sebenarnya pada waktu kita merasa dihukum tuh ya nggak enak, tapi setelah itu ya kita sadar, berarti ya itu kan kayak apa ya, carrot and stick lah, ya kan. Kalau kita, paling basic yang namanya reward and punishment kan itu. Kalau if dan else, kalau kita melakukan sesuatu yang benar ya terima reward, kalau melakukan sesuatu yang salah ya akan terima punishment gitu. Itu kan sesuatu yang sangat logik. Ya kalau logiknya kita bisa terima, lebih mudah untuk menerimanya gitu. Tapi message itu harus konsisten dan kedua orang tua juga ya harus sama ya. Tapi kalau kita belajar ke anak ya memang ada tadi kalau Stephen bicara sifat kepribadian kita beda-beda. Saya sama istri kan juga beda, approach kita juga beda. Ada yang lebih cocok pakai approach-nya istri, ada yang lebih cocok pakai approach-nya saya. Nah, kalau kita bahasanya beda ke anak itu paling membingungkan itu. Ya, jadi message-nya itu memang harus konsisten ya. Kalau udah pakai caranya saya, ya pakai caranya saya, pakai caranya istri, ya pakai caranya istri gitu kan. Tapi kalau pesannya, why-nya kan kita mesti selalu start with why ya. Why-nya itu harus sama lah. Kita nggak bisa nggak masuk akal gitu loh. Kenapa kok kita melakukan sesuatu atau kita mengarahkan kan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya percaya nggak cuman perilaku kita ya. Tadi kalau Andre bilang kan yang penting kita perilakunya benar gitu ya. Lebih penting daripada omongan. Ya kalau ulangan tadi kan sebenarnya mengingatkan kita ya kita tetap perlu ngomong gitu. Kita sebagai orang tua tetap perlu ngarahin. Nah secara psikologi juga menurut hemat saya kita perlu memang saling membantu karena saya punya teman, ya dia ahli psikologi ngingetin. Sebenarnya yang membuat kita tuh nggak mau nurut itu adalah dengan orang yang punya otoritas atas kita gitu. Jadi sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya, saya makanya pernah minta tolong sama Niko gitu kan. Ayo Niko sekali waktu coba ajakin Henok keluar gitu ya ngobrol gitu. Karena kalau orang itu nggak punya otoritas terhadap kita gitu ya. Apa yang dia ngomong itu akan dilihatnya nggak punya kepentingan gitu. Ya, jadi sincerity-nya tuh langsung dapat gitu kan karena orang itu memang nggak ada di pihaknya ya misalnya kayak orang tua gitu kan. Kalau orang tua ngomong pasti ada maunya anak ngelihatnya kayak gitu kan. Dia akan ngelawan dulu gitu. Ya sebenarnya sama kayak kita sama bos lah gitu. Kenapa kita sering jengkel sama bosnya kita sendiri gitu? Karena dia punya otoritas atas kita gitu. Saya sama Pak Jun pernah share bos yang sama gitu. Wah, mangkelnya kita sama orang itu sudah sampai kobun-ibun gitu. Dan kenapa kita mangkel ya? Karena dia punya otoritas atas kita gitu loh. Kalau kita jengkel ya dia sikat kita ya habis gitu kan. Itu yang bikin kita sebenarnya kesel. Nah, anak juga sebenarnya sama gitu. Kalau yang ngingetin dia sebenarnya misalnya Pak Anton ngomong sama anak saya gitu. Dia mungkin akan lebih bisa nerima gitu. Jadi kalau kita bisa saling menolong sebenarnya itu sangat bantu ya. Misalnya saya ngomong sama Justin gitu. Mungkin Justin akan lebih bisa nerima daripada kalau Stephen yang ngomong langsung sama Justin. Tapi orang tua tetap harus ngarahin gitu kan. Dan yang Andre bilang tadi konsistennya menurut saya itu benar bahwa jangan sampai yang kita omongin dengan yang kita lakukan itu nggak sama gitu. Ya jadi kalau kelakuan kita mesti benar itu ya harus konsisten dengan apa yang kita omongin itu. Kalau enggak ya ke THT semua lah gitu kan. Yang dilihat sama yang didengar itu kok beda banget gitu kan. Ya anak kita pasti jadi anak bingung atau orang tua juga pesannya nggak sama itu. Ya kalau yang saya mau share itu sih, kalau dari pengalaman itu bukan sesuatu yang gampang. Yang Stephen bilang itu memang hal yang sulit. Teori kita tahu gitu ya, tapi menjalankannya itu sulit sekali. Tapi yang saya percaya memang kita butuh untuk saling menolong dan ya sebenarnya pembimbing remaja kayak Niko ini punya peran yang sangat penting gitu ya untuk membantu ya kita semua orang tua untuk mengarahkan, meluruskan karena sangat dipercaya sebenarnya sama youth. Pertama umur juga dekat gitu ya, dunianya udah sama gitu ya. Jadi bisa membantu menginterpretasikan apa sih sebenarnya yang orang tua harapkan dari kita gitu. Dan apa yang sebenarnya kita sebagai anak perlu sampaikan ke orang tua gitu. Itu jadi jembatan yang bagus gitu ya. Makanya memang ya kita perlu kompak antara kayak Pak Edi sebagai gembala dengan Niko sebagai pembimbing remaja itu mesti sehati, sejiwa, sepemikiran gitu karena kita sangat membutuhkan sebenarnya bantuan dari orang lain. Kalau orang tua sendiri menurut saya akan setengah mati. Tingkat kegagalannya akan tinggi dan stres di orang tua dan stres di anaknya gitu. Jadi topik yang Stephen angkat ini memang topik yang real yang jelimet dan sulit gitu. Kalau kita berusaha memperdayakan ya cuma diri kita sendiri tanpa
berani untuk minta tolong sama orang lain. Tadi kan contoh yang Paul Gunadi itu juga sama sebenarnya. Dia bisa sharing, dia tahu teorinya, dia bahkan bisa membantu orang lain, tapi dia sendiri kan juga butuh dibantu oleh orang lain gitu. Itu sih dari saya. Iya. Iya, betul, Pak. Betul, Pak Tio. Dan kita intinya pada saat kita mempunyai waktu untuk membentuk anak-anak kita itu lebih pada saat mereka masih serumah dengan kita. Begitu masuk usia-usia di mana mereka udah keluar, itu kita punya faktor untuk bisa membentuk mereka udah makin terkikis. Belum lagi dari segi umurnya. Secara psikologis ada yang ngomong sampai anak umur berapa saya lupa, 8, 10 itu yang paling bagus atau apalah. Setelah itu aja udah mulai kayak ya tadi, udah ada gesekan, udah ngelihatnya ini orang tua otoriter dan sebagainya. Jadi memang nggak mudah jadi orang tua. Makanya itu menjadi suatu hal yang buat saya sangat menarik untuk dipikirkan, untuk dipelajari, untuk belajar dari orang-orang di sekeliling kita, berusaha supaya kita bisa lebih hands on lah istilahnya. Dan semoga teman-teman yang masih muda-muda ini bisa lebih banyak belajar dan mempersiapkan, karena ini bukan tugas yang mudah. Saya nggak tahu dari teman-teman lain mungkin ada yang mau sharing atau apa, silahkan kalau masih ada. Om Steven, kan Ya. tadi Om bilang kalau udah serumah itu kita bisa mempengaruhi anak lebih baik ya. Tapi pengalaman saya sih nih, saya kan juga hidup itu lumayan lama pisah sama orang tua. Ketika kuliah pisah, sekarang ya jelas udah nikah tuh pisah. Justru ketika kita saya terpisah dari mama papa ya, sekarang tinggal mama ya. Omongan mereka tuh malah mereka ngomong dikit tuh kita mikirinnya justru banyak. Kalau saya sih gitu. Karena kan ada faktor jarak ya, dan ada faktor kangen, dan kalau dulu kita interaksinya tuh banyak. Kalau sekarang kan apalagi dulu pas kuliah beda negara gitu, interaksinya kan cuma dari omongan. Jadi omongan yang pendek atau ya cuma sekitar video call pakai VoIP dulu itu cuma ngomong 1 jam tuh bisa ngiang-ngiang atau direnungkannya tuh bisa sampai ketemuan sampai ngobrol lagi gitu. Jadi ya mungkin beda sih aku sama si anaknya Om Steven beda gitu. Tapi mungkin ya kalau Om bisa ngobrol ngelihat gimana cara dia menjawab, mungkin Om bisa nganalisa juga ini maksudnya apakah si anak ini seperti saya atau gimana gitu. Karena faktor jarak itu kan bikin kita jadi pengen maksudnya ketika jauh pengennya dekat gitu, tapi ketika dekat juga waktu saya tinggal serumah lagi juga nggak pengen dideketin banget gitu ya, anehnya gitu sih. Tapi menurut saya ya ketika ada jarak, omongan itu mungkin lebih bisa masuk gitu. Itu aja sih. Bisa seperti itu bisa terjadi sih, dan good for you gitu loh. Kamu dengan kondisi kamu nggak serumah, malah kamu bisa menyadari itu. Ya tadi sebetulnya itu lebih hanya teoritis secara umum aja yang saya maksud. Kalau kita masih serumah itu kita masih lebih punya waktu dan jarak dan tempat untuk memberikan waktu lebih. Tapi belum tentu kalau nggak cocok. Kadang-kadang ada yang bapaknya atau mamahnya itu pendiam atau sebaliknya anaknya yang pendiam. Jadi ini memang hubungannya dengan karakter kalau saya ngomong. Jadi secara psikologis dengan karakter. Ada yang nanti begitu sudah keluar malah baru muncul. Tapi intinya sama seperti teori tadi. Kalau anak sampai umur sekian itu tuh paling gampang dia untuk menyerap semua ajaran yang dia lihat dari orang tua. Makanya bisa kan ada anak yang jadi traumatis pada saat orang tuanya terlalu keras. Ya, ada yang nggak apa-apa, gitu. Tapi itu semua itu kan perilaku ya. Jadi human behavior. Ada teoritis, ada hasilnya yang memang mungkin juga ilmiah. Tapi intinya kesempatannya kita itu ya sebetulnya pada saat kita memang masih dari kecil kita bisa membentuk lebih awal dengan cara yang lebih benar. Jadi kadang-kadang kita nggak nyadar nanti setelah ini, aduh kok aku kebuang ya waktu ya. Dulu kadang-kadang nih pasangan muda, aku kepengennya juga nikmatin dong, masa aku harus ngajak main dia, nemenin main dia terus.
Tapi kadang-kadang setelah ini, aduh kok sayang ya dulu kok aku nggak spend waktu lebih misalnya. Kadang-kadang nggak ada. Itu yang aku maksud pada saat kita masih bisa ngumpul di tempat yang sama. Kalau sudah itu kan beda nanti kan cuma jarak jauh, by phone, by video call ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di situ justru kamu bisa lebih dewasa, kamu merasakan, kamu kangennya, kamu merasakan komunikasi dengan orang tua itu malah lebih bisa masuk, itu bisa juga. Jadi satu hal yang insight yang saya terima dari orang tua, yang saya terusin gitu, yang relevan sama pernyataan Andre adalah kita tuh dididik untuk takut akan Tuhan tuh dari kecil. Kan jadi waktu kita nanti lepas, jadi kayak dulu waktu saya pergi ke Goshen gitu, Mami juga pesannya adalah mereka nggak worry ngelepas saya ke Indiana gitu kan, karena diajarinya tuh bukan takut sama papi mami gitu, tapi takut itu sama Tuhan. Nah kalau Tuhan kan ada di mana aja gitu. Sekali. Nah itu satu hal yang kita terusin sih ke anak-anak. Jadinya setiap malam yang kita doain tuh ya supaya anak-anak itu takut akan Tuhan, karena ya kayak Jason di Belgia gitu, harapan kita ya dia akan ingat lah pesan-pesan itu yang kita doain setiap malam itu sampai mereka lepas dari kita itu, supaya nggak takut sama kita gitu, tapi takut sama Tuhan gitu. Kita juga less worry. Yeah. Pak Edi mungkin ada yang mau disampaikan Pak Edi? Atau disimpulkan Pak Edi? Enggak, saya nggak menyimpulkan aja, biar jadi perbincangan di antara kita ini bagus. Ya, kalau saya sebagai anak, dunia saya cuma satu saja. Karena orang tua kan tidak berubah flat, jadi bekerja seperti itu. Dan memang harus pinter-pinter belajar, artinya karena orang tua jarang ngomong gitu. Dengan saya tuh jarang ngomong, papi saya tuh jarang ngomong, kerja gitu. Nah, kalau mami saya banyak ngomong. Tapi saya bisa bersyukurnya meskipun saya ada di lingkungan yang kurang baik, boleh ngomong bukan tidak baik, tapi dari bersyukur saya jadi orang gereja gitu. Jadi kenal gereja, terus tahu yang baik yang mana, yang tidak baik yang nggak mana. Dulu saya nggak tahu. Jadi judi segala macam itu buat saya biasa aja, karena semuanya judi gitu kan. Bahkan di kampung ya buruk lah gitu. Tapi bersyukur saya menemukan Tuhan. Nah, dunia saya sebagai orang tua itu ada dua. Yang pertama sebelum menjadi hamba Tuhan, dan kedua setelah menjadi hamba Tuhan, itu berbeda banget gitu ya. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya juga seperti papi saya, kerja ketemu aja cuma Sabtu, Minggu, Senin sudah keluar kota lagi, dan terusnya seperti itu. Lebih banyak dihandle oleh istri. Gitu ya. Saya pikir ya udahlah, istri aja cukup, dan saya mau nggak mau apa yang baik daripada orang tua saya terapkan. Ya modal saya cuma itu. Tapi itu berbeda ketika saya masuk menjadi hamba Tuhan, itu sangat berbeda. Dan tekanan berat ini, ya saya ngomong seperti Pak Stephen itu tekanan berat. Menjadi anak pendeta, anak gembala, waduh nggak enak banget itu, nggak enak banget. Tekanannya bukan pada orang tuanya, pada anaknya gitu. Dan bersyukur waktu di kuliah itu kan keluarga harus ikut gitu kan. Nah, anak-anak masih kecil, waktu itu Ibel 8 tahun, PV 5 tahun. Dan kemudian ada memang kelompok-kelompok yang berkeluarga ini punya kelompok sendiri, terus anak-anak juga dilatih oleh mereka. Jadi bagaimana menjadi anak hamba Tuhan. Nah, itulah satu modal yang bagus buat anak-anak. Makanya saya terus semakin mengerti gitu ya. Ya tadi betul teorinya gitu ya. Umur 8 tahun itu bagus. Jadi kalau Pak Andri aja kan justru jauh gitu ya. Nah, tapi bagusnya seperti ini. Apa yang kita tanam sampai umur 8 tahun, itu kalau ditanya pun mereka nggak ngerti gitu. Bahkan cerita-cerita sampai 8 tahun itu banyak yang lupa. Ya ingat kan remaja gitu ya, itu ingat mereka, tapi kecil-kecil ya. Tapi di waktu kecil, di bawah sadar mereka, itu yang kita tanam sebetulnya. Dan ketika muncul, makanya diingat oleh tadi teman kita Pak Theo, takut akan Tuhan gimana, itu kan dari kecil gitu kan. Nah itu bertumbuh di waktu kita gede. Jadi
Pak Andre mungkin gitu, seperti itu kecil sudah dekat sekali, tidak itu terasa, begitu pisah wah terasa sekali, itu dari kecil karena bersama terus gitu ya, itu teorinya gitu kan ya. Nah terus dunia saya yang kedua itu emang cukup berat menjadi hamba Tuhan, makanya satu kalimat yang tidak boleh saya lupakan adalah kamu bukan anak pendeta, tapi kamu adalah anak Tuhan. Itu modal buat saya gitu. Jadi ketika belajar bersama, jadi gimana nih nanti kalau anak-anak, karena saya pernah khotbahkan juga yang paling nakal tuh menurut data itu pertama anak polisi, yang kedua anak pendeta. Nakal itu ya. Kan belajar lihat data seperti itu, waduh bikin deg-degan juga lah. Saya jadi pendeta, saya nakal kan repot juga gitu kan. Nah, oke, jadi saya arahkan kamu bukan anak pendeta, tapi bukan anak Tuhan, anak pendeta, tapi kamu adalah anak Tuhan. Dan itu modal buat mereka. Dan saya beberapa bisa terapkan, artinya mereka pun juga mandiri. Ketika mandiri maksudnya seperti ini, bukan hanya apa yang saya bicarakan, tetapi mereka boleh kontra juga. Bagaimana ini? Ini benar atau enggak? Jadi papinya pun bisa dikoreksi oleh mereka. Ketika tidak konsisten, mereka juga koreksi lah. Itu yang saya terapkan. Jadi mereka bisa, artinya tadi anak saya jadi arsitek, waktunya kebalik-balik betul. Dan papinya sering nggak di rumah gitu. Jadi sales keliling, sekarang jadi hamba Tuhan pun pergi-pergi terus gitu kan ya. Ketika ada janjian, tiba-tiba ada pelayanan pergi, ya mereka ngerti. Nah itulah makanya katanya kumpul ada janjian, mereka banyak kecewa di situ. Makanya bisa bibit-bibit nakal tuh di situ gitu. Tapi udah janjian tiba-tiba pergi, ya gimana pelayanan begitu kan. Makanya saya sangat menganjurkan kalau ada hari libur, gereja tuh jangan ada acara deh. Kenapa? Buat keluarga, namun juga buat diri saya juga gitu. Di libur, masih ada pelayanan dan ambil pelayanan. Maka kalau waktu libur itu saya ingin menikmati dengan keluarga. Tapi sekarang sudah semakin besar, mereka juga mungkin juga waktunya untuk berpisah dengan mereka kalau namanya pergi keluar kota. Tapi kita menikmati, maksudnya cara mendidik kita adalah disiplin ya. Kalau libur aja. Gereja kalau punya acara dihitung aja merahnya. Misalnya tanggal merah itu 10, maksimal 2 deh buat acara gereja, lainnya itu jangan pakai acara gereja. Biar kita dorong untuk acara gereja. Ada kegiatan apapun pas hari besar gitu, nah sekarang kita kumpul terus ya, ini kan keadaan khusus. Ya udah, liburkan aja buat acara keluarga, karena belum tentu mereka bisa kumpul. Kita pikir wah dengan acara gereja kumpul, belum tentu juga, kita belum bisa akrab gitu dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, terus hal praktis yang bisa saya sampaikan adalah menyikapi anak-anak itu kita harus bijaksana gitu ya. Belajarnya juga salah satu dari Pak Pol. Saya kan tinggal satu rumah dengan Pak Pol, saya tinggal di rumahnya Pak Pol tepatnya gitu ya. Dan saya belajar banyak. Jadi misalnya gini ya, ada barang ini rusak, saya akan merusakkan barang misalnya gitu ya. Itu barangnya Pak Pol gitu rusak gitu ya. Dia cuma ngomong, lihat, nggak apa-apa itu barang sudah lama kok, saatnya ganti. Kaget loh saya. Nggak pernah saya dengar kalimat seperti ini. Nggak apa-apa, itu barang sudah lama, saatnya ganti. Ya udah diganti. Nggak banyak ngomong gitu ya. Dan saya pun juga terapkan gitu ketika sampai sekarang pun mobil dibawa anak nabrak gitu ya. Tapi harus ada tegas itu ya. Rasa kecewanya harus ada, tetapi mendidiknya harus tegas juga. Jadi ya tetap kecewa, mobilnya ditabrakin gitu kan. Misalnya seperti itu. Tetapi saya tanya, kamu nggak apa-apa? Oke, ya udah. Tapi jangan gitu lagi ya. Paling gitu aja. Nggak perlu sampai marah-marah itu. Padahal kalau saya di zaman sebelum saya itu, wah, jengkel mobil baret aja juga setengah mati gitu kan. Tapi dengan cara mendidik seperti itu bagus sekali. Gitu ya. Nah, lagi ya. Sepeda si miring aja ngelihat ya Pak tadi. tadi Pak masih kelihatan. Ternyata pas itu malah miring banget. Ya artinya kita harus tetap ngomong ya, apa kita kecewa, kita nggak suka ngomong, tetapi tetap ada kasihnya seperti itu gitu. Kita harus tegas pada anak seperti itu. Tadi itu ditiru oleh mereka. Jadi mereka pun ketika melakukan merusakan barang ngomong, nggak ngomong, tapi rusak gimana nih? Saya cuma lihat, ya udahlah saatnya ganti. Oke, no problem. Nah, itu bagus buat didik anak kita tahu salahnya seperti itu, oke tunjukkan, tapi cara mensikapinya harus tepat, bijaksana. Tapi saya belajar dari hal praktis dari Pak Pol. Nah,
Pak Pol emang ekstrim gitu ya, dia sebagai konselor, itu anak yang sebenarnya 2 anak itu, yang anak nomor 3 itu sudah ateis duluan karena dia orang apa ya, orang suka di ilmu pengetahuan gitu ya. Enggak percaya Tuhan. Pergumulan buat dia, tapi akhirnya menemukan Tuhan. No problem. Tapi anak yang kedua, itu betul-betul saya enggak mau percaya sama Tuhan. Nah, inilah bagian daripada pergumulan para pendeta Tuhan gitu ya. Anaknya enggak mau ikut Tuhan, papinya berhenti pelayanan. Dari gereja dia berhenti, terus dari undangan apapun dia enggak mau kecuali ngajar di saat aja. Lainnya enggak mau, karena dia ingin bagikan ilmunya yang dia rasakan pada saat itu dia bagian, tapi yang lain dia betul-betul enggak terima. Saya pikir ini pelajaran yang baik bagi setiap kita gitu ya. Bukan berarti ekstrimnya itu harus kita terima utuh seperti itu, enggak, tapi apapun yang terjadi pada anak kita itu tanggung jawabnya ke kita. Kalau misalnya anak saya beling gitu, nakal gitu ya kan nggak jadi berkat kan, susah kan. Ya tanggung jawabnya harus saya ambil gitu. Saya berhenti pelayanan dulu. Misalnya seperti itu. Artinya mengajar anak aja nggak bisa lah, gimana mengarahkan jemaat nggak bisa kan, susah kan. Jadi tolok ukur mana yang wakal seperti itu gitu lah, kan tetap berpengaruh terhadap pelayanan yang lain gitu ya. Anaknya sendiri nggak bisa buat tolok ukur gitu. Ya itu emang kami agak kesusahan di situ, tapi bersyukur tadi dengan apa yang sharing-sharing seperti ini, saya senang. Inilah pergumulan kami mengerti pergumulan jemaat, tetapi juga dalam praktek yang lain bagaimana ini tentang mendidik anak. Saya tidak akan melepaskan begitu aja anak-anak saya, misalnya anak-anak saya maksudnya jemaat-jemaat ini ya. Maka saya pesan sama Pak Haji juga kan, Pak Haji ini kan sudah punya calon gitu kan, Senja tetap kami menghadapan loh ya. Karena itu anak saya, jadi tetap saya ngomong seperti itu gitu. Artinya hasil akhirnya seperti apa nggak masalah sih, kan tetap punya pilihan gitu kan. Tapi sebagai gembala ya itu anak saya gitu, jangan kemana-mana. Kalau bisa ya calonnya yang pindah ke pengharapan meskipun dia perempuan gitu ya. Siapapun yang jadi jemaat pengharapan saya akan begitu. Ya itu bagian dari saya mendidik, sekaligus bagian kita bersama-sama bertumbuh sebagai keluarga. Ya mungkin di situ dulu ya Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa Pak Stephen? Ya, saya rasa sih cukup dulu ya. Memang kalau ngomongin diskusi ini jadikan bahan obrolan sih pasti panjang lebar, banyak sekali. Bisa aja nanti di waktu-waktu kita interaksi cuman one on one atau cuma bertiga atau apa, itu bisa dilanjutkan karena buat saya tuh sangat menarik, sangat menarik karena kita bisa belajar banyak dari rekan-rekan kita, dari orang-orang sekeliling kita. Kita dikasih kebijakan, kita dikasih Roh Kudus untuk bisa melihat mana yang seharusnya bisa kita adopsi, bisa kita coba praktekkan, sehingga knowledge kita ini juga makin terbuka. Jadi kita nggak kaku-kaku amat. Soalnya ada orang tipologi yang kan gitu, pokoknya gini gitu. Saya punya teman yang nggak gitu, ngajar pokoknya dia yakin itu caranya yang paling benar. Ya, padahal ya banyak sih contoh di sekitaran kita yang kita bisa jadikan panutan, kita bisa jadikan bahan diskusi. Saya rasa cukup sekian dari kalau saya. Kalau boleh Pak Stephen nawar sedikit lah, 5-10 menit. Pak Stephen sharing sebagai anak pendeta gimana? Boleh nah, ini kan bagus buat kita gitu kan. Boleh kan gitu kan. Boleh pasti. Jadi sebagai anak pendeta aja deh. Masalahnya sharingnya oke ya, semoga nggak terlalu boring atau ini ya, karena betul itu statement Pak Edi, kalau anak pendeta tuh paling banyak yang ruwet. Kalau nggak ruwet ya bisa jadi ateis. Apalagi kalau pendetanya itu pindah-pindah tempat, yang termasuk golongan misionaris. Jadi kalau itu banyak sekali ya, misionaris aja itu maksudnya kita mungkin awam ya, kita nggak terlalu melihat betapa beratnya beban mereka. Jadi saya dengar beberapa cerita baru lebih belakangan, terutama karena kan saya sudah meninggalkan rumah itu waktu saya SMA, saya udah ke Semarang. Jadi nggak benar-benar di rumah terus selama hari biasa. Tapi itu beberapa misionaris yang sempat main ke rumah tuh ternyata banyak yang stres, banyak yang
psikologisnya terguncang, terus anak-anaknya tuh ruwet-ruwet itu sampai sekarang. Banyak sekali kejadian, dan itu memang mungkin jadi bagian dari gereja. Dan kayak Pak Edi sendiri cukup dipersiapkan lah di saat ada pelajarannya mengenai itu tadi, di mana anak-anak juga diajak untuk ikut di dalam itu. Nah, balik lagi kalau ke diri saya sendiri, kebetulan mungkin karena sifat saya itu ya nggak sampai model yang memang nakal-nakalnya sampai kayak gimana lah ya. Menurut saya masih wajar. Kebetulan saya tipe yang cukup bertanggung jawab, jadi waktu sekolah saya sebenarnya masa kecil juga nggak terlalu banyak ingat ya. Yang saya tahu pasti papa saya juga nggak banyak waktu untuk ngobrol sama saya. Dan ini mungkin termasuk salah satu kekurangan beliau, lebih banyak untuk keluar dengan jemaatnya super, tapi ke dalamnya sendiri kurang. Jadi kalau ngomongin mesbah keluarga itu nggak sampai rutin banget. Baca firman itu juga kita nggak rutin teratur. Yang pasti kalau makan, kami selalu makan bersama. Jadi waktu-waktunya untuk keluarga ya dimakan bersama itu. Dan umumnya tentu makan malam, karena kalau siang kemungkinan lebih banyak keluar. Malam kadang-kadang juga, tapi lebih banyak saya ingat waktu masa-masa kecil saya sampai SMP itu, makan malam tuh waktunya kami ketemu, kumpul, ngobrol. Mama saya tentu yang lebih banyak berperan, dan itu termasuk salah satu plus poinnya kalau hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan zaman dulu, mungkin juga terlebih ke GKMI ya. Karena GKMI ini biasanya terkenalnya tuh kalau buat hamba Tuhan itu pas-pasan, melirit. Tapi Tuhan cukupkan, jadi walaupun mama nggak bekerja pada zaman itu, ya kami dicukupkan. Nah, jadi pasti yang lebih ngebentuk dari mama. Nah, kalau pengalaman kami sampai ke adik saya semua itu kami relatif termasuk yang terselamatkan lah, kalau ngomong anak pendeta nggak sampai aneh-aneh gimana. Tapi ya memang beratnya itu di situ, dan kadang-kadang tuh sampai sekarang tuh masih kebawa kan, pasti lo kamu anak pendeta, harapannya ya pinter ngupas firman Tuhan kek, pinter mimpin kek. Nah, saya ini tipe orang yang introvert sebetulnya. Terus 1 introvert, nomor 2 nggak pede. Jadi aku paling menjauhin hal yang kayak gitu-gitu sampai detik ini pun sebetulnya. Jadi ya itu sifat bawaan saya. Bebannya ya tentu itu tadi, karena kalau ini kan pasti saya ingat dulu kalau waktu masih muda itu ikut ngiringin musik ya. Jadi pelayanannya tuh main organ di kebaktian gitu. Pernah sampai saya ngambek suatu hari itu, marah, saya nggak mau tuh, sampai saya mutung ya bahasa Jawanya tuh, saya nggak mau pokoknya, marah saya. Pokoknya aku kerasa dipaksa. Dan saking marahnya saya waktu itu sampai aku ditangisin sama mama saya. Itu ya setengahnya itu yang buat saya nggak tega, tapi sebetulnya saya ya kerasa dipaksa. Dan memang kadang saya menyadari ada hal-hal yang memang kita harus dipaksa untuk supaya nggak lari sama sekali dari situ. Tapi ya entah itu psikologis atau enggak, waktu-waktu itu saya sih nggak terlalu melihat apakah itu jadi tekanan pada saat itu ya, sebagai orang itu diharapkannya begini, saya maunya enggak misalnya. Ya itu salah satu kalau ngomong mau sharing cerita yang pernah saya hadapin. Tapi di luar dari itu ya saya nerima aja gitu loh, maksudnya kadang-kadang ya jengkel kesel ya ada. Jadi kan pasti diharap ayo jadi ketua komisi remajanya kek, jadi apanya kek gitu. Padahal aku tuh nggak sukanya bukan cuma soal pelayanannya, tapi memang saya bukan tipologi yang ekstrovert enough untuk. Jadi kalau saya di belakang layar saya lebih suka. Sampai sekarang pun tuh ya mendingan aku tuh nggak kelihatan. Pokoknya ada tugas apa ya kasih aja tugas, aku gue bagi. Tapi suruh tampil, suruh ini itu that's not me gitu. Ya gitu Pak, kalau ada sebagian sedikit sharing, nggak tahu itu menjawab atau enggak, atau berikan gambaran. Ya, terima kasih Pak. Kita dapat sharing yang bagus. Ya, terima kasih Pak Stephen. Jadi kita semua belajar malam ini, kita punya tantangan beda-beda, ini problem yang real, kita semua belajar, nggak punya jawaban yang paling tepat gitu ya.
ya, tapi kita bisa kembali ke Alkitab dan kita bisa saling membantu dengan ya saling sharing seperti ini gitu ya. Dan di mana kita punya peran ya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, bisa minta Kak Yo untuk nutup sesi malam ini, Kak Yo. Ya, untuk yang bulan depan, yang tugas nanti akan diingatkan oleh Bro Aji. Ya, biasanya dia akan ngingetin tuh yang tugas, yang ice breaking, sama yang mimpin diskusi ya. Terima kasih semuanya untuk sharingnya. Silakan Kak Yo. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh kembali lagi komisi Bapak untuk berbagi dan untuk dikuatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan anugerahkan keluarga dalam kehidupan kami, untuk mencerminkan kasih Kristus di dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk keluarga yang memberikan teladan nyata dari kasih Kristus, dan bagaimana anak-anak akan meneruskan kasih-Nya kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui keluarga yang Tuhan percayakan ini, kami semakin boleh mengasihi akan Engkau dan meneruskannya kepada anak-anak, dan juga anak-anak akan meneruskannya kepada orang lain, sehingga orang-orang dapat melihat akan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh mendidik anak-anak sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk Coach Stephen yang boleh Tuhan pakai untuk membawakan sharing pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh tolong dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam setiap pergumulan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Juga untuk Kenny, juga untuk Justin yang studi di luar, biarlah Tuhan boleh perlengkapi dengan kuasa Tuhan, sehingga juga Justin boleh melakukan studinya dengan baik dan takut akan Engkau. Kami bersyukur juga ya Tuhan, untuk Christian, kiranya Tuhan boleh tolong untuk Christian di dalam masa pekerjaan, dan juga untuk menanti buah hatinya, biarlah Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan buat Angel. Kami juga berdoa untuk kaum Bapak yang lainnya, kiranya Tuhan boleh tolong kami semuanya, mampukan kami Tuhan untuk menjadi keluarga yang baik, dan keluarga yang benar-benar yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan malam hari ini dan istirahat malam hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan boleh pimpin istirahat malam kami, dan esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.